Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Andri di sini dan kali ini nggak sendirian. Saya ditemani oleh Dokter Saya Jenny. Dokter Jimmy. Kalau boleh dokter perkenalkan dulu sebenarnya dokter itu melakukan apa sih? Halo teman-teman. Hari ini saya lagi ngobrol sama Kak Andri ini ya. Tugas saya sehari-hari di rumah sakit di Bogor. Saya seorang psikiater. Sesekali saya juga suka menulis di sosial media, kadang berbagi juga di seminar dan YouTube. Tapi pada prinsipnya saya psikiater. Oke. Jadi ini agak aneh nih sebenarnya, dari penerbit Haru tiba-tiba ada seorang dokter psikiater. Sebenarnya kami pengen jelaskan sedikit apa yang sedang kami lakukan di sini. Mungkin teman-teman tahu penerbit Haru beberapa waktu yang lalu menerbitkan buku yang berjudul Confession. Ini pas ini direkam masih belum ada bukunya, jadi pakai ini dulu. Mungkin kalian tahu covernya yang seperti ini. Jadi kami di sini ingin mengobrol soal Confession ini dilihat dari segi psikologisnya, sebenarnya apa sih masalah yang ada di dalam buku ini, terus supaya gimana supaya kita nggak melakukan hal yang serupa gitu ya dok. Terus satu lagi, karena ini sejenis bedah buku, buat teman-teman yang belum baca, kalau pengen nonton ini hati-hati juga karena bakal ada banyak banget spoiler di sini. Jadi kalau kalian nggak pengen terspoiler, lebih baik kalian baca bukunya dulu, oke? Baca bukunya dulu aja. Karena bakal lebih ngerti ya dok. Iya, kalau misalnya akan lebih menarik nanti. Kayaknya bakal mulai aja. Kita akan membedah buku ini dari satu persatu dari tokoh-tokohnya. Kita mau bercerita soal bab 1 dulu nih. Bab 1 bercerita soal seorang guru yang anaknya meninggal, tiba-tiba ditemukan di kolam renang sekolah. Dan si guru ini dia nggak mau terima gitu kalau misalnya anaknya ini kecelakaan, karena dia tahu bahwa dua dari muridnya membunuh anaknya ini. Jadi dia menyimpan dendam di dalam buku ini. Terus dia pengen membalas dendamnya itu kepada murid-muridnya dengan cara yang bukan membunuh mereka, tapi pengen mengasih pelajaran bahwa kehidupan itu berharga. Karena itu dia memasukkan, ini mulai spoiler ya teman-teman ya. Dia memasukkan sebuah virus HIV ke dalam susu yang akhirnya diminum oleh anak itu. Dan menurut dokter sebagai pembuka nih gimana nih? Sebagai cerita pembuka ini sudah sangat bikin perasaan teraduk ya. Ada seorang anak balita dibunuh oleh anak lainnya, SD. Jadi anak SD. SMP. Oh SMP. Pembunuhnya SMP. Saya salah paham berarti selama ini. Anak SMP membunuh anak balita. Ini sebuah peristiwa yang membuat kita sebagai orang dewasa pembacanya akan cukup mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin anak yang bahkan tumbuh saja belum punya motif untuk membunuh. Nanti di belakang kan ceritanya akan bergulir ya kenapa soal membunuhnya ya. Namun sebagai pembuka di sini akan sangat nampak bahwa kematian dari anak itu merupakan respon yang berbeda bagi orang tuanya. Kalau kita sebagai anak menghadapi kematian orang tua memang tentu menyakitkan. Namun itu adalah sesuatu yang bisa ditebak sebetulnya, karena pada saat orang tua dewasa, pada saat mereka semakin menua, kematian akan menjadi sesuatu yang lumrah. Sekalipun kita tidak terima, tapi itu bisa kita prediksi. Namun akan sangat berbeda bagi orang tua yang melihat kematian anaknya. Secara psikologis akan menjadi lebih beban, karena ini yang harusnya jadi masa depan. Lalu tiba-tiba masa depannya berhenti. Orang tua yang punya anak akan mempersepsikan bahwa anak ini yang akan jadi penerus, anak ini yang akan dia akan menugaskan dirinya untuk membahagiakan anaknya. Kehidupan akan tercurahkan untuk anaknya. Ketika ini diambil, maka sebagian dari kehidupan, mungkin bahkan sebagian besar dari kehidupan orang tua itu akan hilang. Jadi karena dia udah kayak siap-siap untuk mendidik anaknya. Betul. Dia sudah invest besar di sana. Invest kehidupan, bukan invest uang di sini. Ketika ini diambil, rasa sakit dari sang guru, Moriguchi namanya ya,
rasa sakit dari Moriguchi ini bisa tergambarkan jelas di situ. Begitu. Jadi untuk pembuka sebenarnya ini sangat menyakitkan kalau kita memahami bahwa yang terbunuh adalah anak yang bahkan masih kecil. Terus gimana menurut dokter dari rasa sakit itu kenapa bisa berpindah ke dendam dan akhirnya dia melakukan balas dendamnya? Nggak cuman mikir sebel, nggak cuman mikir benci, tapi akhirnya dia bertindak. Di novel itu penggambarannya juga bagus. Kenapa akhirnya Moriguchi memilih untuk main hakim sendiri dalam tanda kutip di sini ya. Moriguchi memilih untuk itu karena dia sadar bahwa jika anak-anak ini diserahkan ke hukum, toh mereka akan bebas. Dalam tanda kutip, tidak akan dipublish namanya, orang-orang tidak akan tahu mereka siapa, dan kehidupan akan berlanjut begitu. Ada yang menarik dari emosi manusia. Seluruh emosi manusia, anger, hate, contempt, disgust, happiness, sadness, semua emosi manusia itu punya tujuan. Kita biasanya kan memandang emosi sebagai positif negatif ya, itu sebenarnya dikotomi yang keliru. Seakan ada emosi yang baik, ada yang nggak baik. Enggak, sebenarnya semua emosi itu berperan, punya tugasnya. Dalam hal ini anger, kemarahan yang dirasakan Moriguchi sebenarnya punya tujuan. Tujuannya adalah keadilan. Jadi menurut dokter nggak cuman sedih, dia menyimpan marah. Terlihat sekali dia marah. Keinginan untuk menegakkan keadilan itu adalah perannya anger, kemarahan. Problemnya dia bisa membayangkan ke depan bahwa si keadilan ini menurut Moriguchi tidak akan tercapai kalau dia pakai jalur hukum. Oleh karena itu dia memilih untuk menghukum sendiri. Sebenarnya ini juga ada penelitiannya. Ada penelitiannya. Seseorang yang punya bayangan tentang menghukum orang lain itu akan merasa puas. Jadi kita membayangkan akan menghukum orang lain gitu ya. Kita akan balas dendam, itu dia merasa puas sebenarnya. Cuman membayangkan. Oleh karena itu genre-genre bukan cuma novel ini, film-film action, coba perhatikan rata-rata topiknya adalah pembalasan dendam. Karena kita merasa puas ketika melakukan itu. Orang jahat kalah, orang baik bisa menang, main hakim sendiri, begitu kan poinnya ya. Problemnya adalah ketika ini dilakukan, rasa puas ini nggak muncul. Itu hanya ada di pikiran kita. Namun kalau ini terus diulang, keinginan kita untuk membalas akan semakin kuat. Itu yang terjadi pada Moriguchi. Dia mikir terus. Iya, dia berpikir ini terus. Terlihat dari awal novel kan dia bahkan mendeskripsikan itu dengan panjang ya, perasaannya, kejadian itu, bahkan bagaimana dia kemudian menaruh pada botol susu dan lain sebagainya. Itu kan terdeskripsi detail. Ini adalah penggambaran dia sebenarnya sebelumnya sudah sangat intens berpikir itu di kepalanya sehingga aktivitas balas dendam ini terlaksana. Oke. Teman-teman kalau misalnya yang udah baca mungkin sadar tadi meskipun dokter Jamie bilang marah, deskripsinya itu benar-benar seseorang yang benar-benar tahu apa yang sedang dia lakukan. Betul, benar-benar tenang banget. Betul, terencana sekali begitu. Nah itu tadi adalah pembahasan dari bab pertama, yaitu naratornya adalah si tokoh utama, si guru itu sendiri. Sekarang kita mau membahas soal yang bab kedua ya dok. Oke, bab kedua. Yang dari teman-teman yang udah baca mungkin tahu bahwa buku ini diceritakan dengan narasi yang terus berganti dari masing-masing babnya. Sedangkan bab kedua ini diceritakan dari sudut pandang salah seorang teman sekelas, yaitu ketua kelas dari dua tersangka yang si guru itu sudah membalas dendam. Dan di bab 2 ini diceritakan tentang kejadian setelah semua orang tahu bahwa anak itu telah meminum virus HIV. Dan bagaimana cara mereka menghadapi itu. Dan di bab 2 ini kelihatan jelas bahwa mereka mulai mempersekusi terutama si anak A karena si bocah B-nya dia nggak mau ke sekolah. Iya, dia nggak masuk sekolah. Jadi cuma satu korbannya memang. Satu korbannya yang persekusi massa ini. Nah, menurut dokter bagaimana nih bab ini? Di sini karena banyak membahas persekusi massa dan dijelaskan bahwa orang itu merasa puas saat menudingkan jarinya ke orang lain. Itu menurut dokter gimana? Iya. Setiap kita itu punya batasan personal sebenarnya. Jadi jika kita berdiri sebagai person, manusia ke manusia, tidak sebagai kelompok, kita lebih punya batasan dalam agresi.
jika hal ini berubah menjadi sebuah bentuk kelompok, dalam hal ini misalnya rekan-rekan kelasnya si anak A berarti itu ya? Iya, anak A. Rekan-rekan sekelasnya si anak A, kekelompokan ini, kebersatuan dengan sesuatu yang lebih besar ini akan mengaburkan kemampuan kita dalam kemampuan kita dalam menilai realita, bahwa seseorang ini benar salah, layak dihakimi atau tidak. Kemampuan itu akan kabur. Jadi seakan pendapat kelompok ini benar dan saya tidak punya persepsi individu terhadap hal tersebut. Sebagian besar akan mengalami seperti itu. Ketua kelasnya tidak kan ya? Iya, ketua kelasnya enggak. Nah, ada akan 1-2 orang yang masih bisa menilai realita. Loh, ini nggak benar. Menghakimi orang yang salah itu bukan hak saya. Akan ada 1-2 orang seperti itu, tapi sebagian besar akan menyatu dengan kelompok dan menghakimi orang lain. Kalau kita mau ambil contoh kasus-kasus pembakaran yang dituduh mencuri amplifier masjid, kemudian terbunuh dan dibakar, padahal kenyataannya dia nggak mencuri, itu amplifiernya dia. Atau kejadian-kejadian lain tentang pencuri ayam begitu misalnya yang kemudian digebukin. Sering dengar ya memang. Itu yang terjadi pada manusia ketika kita menyatu dalam kelompok dan ingin menghakimi. Kita akan mengaburkan kita akan mengaburkan kemampuan kita dalam menilai dan menilai benar salahnya itu hilang. Jadi seakan menyatu dalam kelompok. Lebih lagi manusia itu memang punya agresivitas dari dalam diri. Jadi kita tuh punya agresi. Kalau secara natural kita punya agresi, yang bisa menahannya adalah boundary sosial. Saya nggak mungkin mukulin Kak Andri gitu kalau misalnya saya marah, karena ada boundary sosial. Kalau boundary ini hilang karena secara sosial banyak orang yang marah ke Kak Andri, saya bisa mukulin karena boundary-nya hilang. Karena kebawa. Harusnya yang menjaga ini kan sosial. Hilang. Nah, saya bisa mukulin jadinya. Nah, gimana caranya supaya nggak keikut arus itu? Misalnya si ketua kelas ini dia kan nggak ngikut nih. Ini yang hebat. Anak remaja bisa begitu, itu ajaib. Walaupun pasti ada 1-2. Kemampuan kita dalam menyadari bahwa sebenarnya kita tidak akan pernah tahu siapa yang benar dan yang salah. Bahwa itu pengelompokan itu hanyalah agresi kita yang dari dalam yang kita itu adalah agresi kita yang dari dalam yang kita luapkan keluar, bukan realita. Itu hanya agresi. Itu perlu disadari dan diajari dari kecil. Anak-anak memang perlu dikenalkan bahwa ini doronganmu, ini bukan realita. Kamu ingin menghukum, itu keinginanmu, tapi itu bukan hukum, itu bukan keadilan. Sebenarnya ini perlu diajarkan. Nah, siapa yang mengajarin ketua kelas saya nggak tahu, tapi terlihat dia mampu dalam meregulasi emosinya dan nggak ikut menghakimi. Bahkan ketika dia ikut menghakimi, dia ngerasa bersalah kan ya Pak? Iya. Itu yang sehat, itu yang benar. Tapi bukan berarti yang anak lain tidak benar. Bisa saja mereka hanya tiba-tiba terbawa suasana. Tiba-tiba memang yang menarik dari kisah ini adalah sang guru membuat sistem yang dengan sengaja dibuat untuk menghakimi murid A dan B tujuannya. Kalau nggak menghakimi, justru akan kena sanksi sosial, gitu kan ya? Iya. Yang menarik justru orang yang bisa melampaui itu. Secara umum rata-rata memang pasti akan ikut-ikutan. Itu naluri saja, itu alamiah. Karena apa, Dok? Naluri untuk mengikuti kelompok itu karena apa? Karena agresi, karena memang dari dalam diri kita kepingin menyerang. Salah satu yang dicontohkan di novel itu kan ada kalimat yang bagus. Kalau kamu nggak bisa berprestasi, kamu akan menuding orang lain. Iya. Ini aku juga sudah nulis di sini, bacain ya. Sebagian orang memiliki setidaknya keinginan untuk mendapatkan pujian, akan tetapi melakukan hal baik dan hebat itu sulit. Kalau begitu, adakah jalan yang gampang? Ada. Cukup dengan mencela orang yang melakukan perbuatan buruk. Betul. Jika kita tidak bisa berprestasi, jika kita nggak bisa menjadi superior, tinggal tunjuk orang lain yang lebih inferior. Ya di media sosial kan sekarang banyak yang mengatakan orang lain bodoh. Cepet banget lagi. Cepet banget ngetiknya. Seakan ketika mengatakan itu kita jadi orang yang jenius. Sama, kita mengatakan orang lain bersalah seakan kemudian itu membuat kita jadi suci, begitu. Ada keinginan-keinginan seperti itu yang mengaburkan cara kita memandang diri sendiri. Nah, hal ini perlu dipandang sebagai kompensasi dari ketidakmampuan kita, dari inferioritas kita. Sebenarnya itu kompensasi saja.
sangat mungkin ketua kelas adalah orang yang berprestasi, kuat dan lain sebagainya, sehingga ketika ada pressure dari luar dia nggak peduli lagi. Sangat mungkin, tapi kan nggak dijelaskan di novel itu ya. Tapi pada prinsipnya memang ada kemungkinan ketika kita merasa inferior, kita akan nunjuk orang lain yang lebih inferior supaya kita terlihat lebih tinggi, terlihat kita sedang menghibur diri sendiri lah. Jadi biar nggak gitu, apakah lebih ke pengendalian diri atau gimana? Lebih kita mengenali prestasi kita, bahwa tanpa merendahkan orang lain pun kita adalah individu yang utuh. Kita punya prestasi, kita punya orang-orang di sekitar kita yang support. Jadi kita nggak perlu merendahkan pihak lain dalam hal ini. Jadi lebih mengenali diri sendiri, apakah kelebihan kita, apakah yang harus kita kembangkan gitu ya. Nggak cuma ngelihat jeleknya, kalau ngelihat jeleknya kita akan nunjuk jeleknya orang lain juga. Kan gampang banget tuh dok lihat aku ternyata nggak bisa ini, kayak gampang banget gitu loh. Daripada melihat baiknya. Iya, itu kan diajarin dari kecil. Kita kan diajar kalau dari sekolah misalnya ujian yang ditandai kan yang salah bukan yang benar. Oh iya benar. Ya kita diajari dari kecil untuk melihat yang salah bukan melihat yang benar. Jadi terus, di bawah kesadaran jadi ngelihatnya yang salah terus. Betul. Ya? Ngomong-ngomong di bawah kesadaran, saya teringat lagu kita waktu kecil itu loh. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas diburu, jangan diberi ampun. Dari kecil kita udah diajarin balas dendam, jangan memberi ampun katanya. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga dengar lagu itu dan merasa ngeri sendiri. Dari kecil udah diajarin jangan diberi ampun, astaga. Itu ngeri sih. Walaupun itu tidak terjadi di Jepang ya, tapi ternyata mirip-mirip aja. Oke, makasih dok. Ini tentang bab yang kedua. Sekarang kita mau bahas tentang bab ketiga dan keempat. Kenapa langsung dua bab? Karena saya merasa bahwa 3 dan 4 ini adalah satu kesatuan. Karena bab ketiga ini dinarasikan oleh ibu si bocah B, anak B. Sedangkan bab keempat adalah dinarasikan oleh si bocah B sendiri. Ceritanya di situ si bocah B ini begitu ketakutan karena dia mendapatkan virus HIV. Iya. Jadi dia jadi gila kebersihan. Tapi meskipun dia gila kebersihan, dia jorok sama dirinya sendiri. Terus dan si ibu ini berusaha untuk menghadapi itu. Nah, menurut dokter dari sini nih, apa yang bisa didapatkan dari bab 3 dan 4 ini? Dari seluruh bab yang paling saya suka sebenarnya adalah bab 3 dan 4 ini. Anak ini. Ini menggambarkan sekali disfungsi keluarga. Simptom psikiatri yang muncul juga kok sebagus ini begitu digambarkan oleh penulis. Saya yakin penulisnya research dulu, saya yakin ini. Dalam perkembangan manusia ada salah satu teori. Salah satu teori ini bilang begini, ketika kita baru jadi bayi, masih bayi nih ceritanya ini. Kita melihat segala sesuatu itu dengan cara yang splitting, terpisah menjadi 2. All good atau all bad. Semua baik atau semua buruk. Nggak ada di tengah. Nggak ada in between. Ibu menyusui bayinya begitu. Si bayi akan melihat namanya good breast. Payudara ibu yang menyusui ini sebagai hal yang baik ketika dia sedang menyusui. Tapi ada kalanya ibu kan ya capek mungkin atau ketiduran misalnya dan tidak langsung menyusui bayinya. Kan ada momen-momen seperti itu. Anak di pikirannya akan mempersepsikan itu sebagai bad breast, payudara yang buruk. Padahal masih bayi pun bisa begitu. Ya, bayi akan mempersepsikan seperti itu. Yang menarik adalah ini kan ibu yang sama. Iya benar. Mau baik mau buruk sebenarnya itu bahkan objek yang sama. Tapi di pikiran sang bayi dia split kedua itu. Jadi 100% benar atau 100% yang salah. Seharusnya idealnya itu ketika kita dewasa, cara pandang ini akan kemudian menyatu. Kita akan mulai melihat bahwa ya ini satu orang sebenarnya. Tidak 100% buruk, tidak 100% baik. Ada kalanya dalam kehidupan ketika kita dewasa dan menghadapi stresor yang besar, anak B menghadapi stresor yang besar di sini dia akan kembali ke pola pikir yang dulu. Splitting lagi. Namanya defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri ketika ada sesuatu yang terjadi. Splitting ini akan membuat seseorang melihat semuanya all good, all bad atau terpecah menjadi 2. Life or death gitu. Pokoknya kepecah. Seakan nggak ada in between. Jadi inilah yang sedang dialami dia gitu. Inilah yang sedang dialami si murid B. Terpecah semuanya. Dia tidak mampu melihat sesuatu yang ada di tengah. Dia tidak mampu melihat
kehidupan itu mungkin ada sekalipun misalnya dia terinfeksi HIV misalnya. Iya, benar. Dia tidak mampu melihat bahwa tidak harus sebersih itu tapi tidak harus sekotor itu, kita bisa ada di tengah dan tetap hidup gitu. Dia nggak mampu melihat itu. Yang akhirnya dipilih adalah jalan yang ekstrim. Oke. Muncul gejala obsesif kompulsif di sini. Mandi berjam-jam begitu kan ya. Nyuci piringnya. Nyuci piring. Yang menarik adalah respon dari sang ibu. Ini kan udah jelas ya, ada masalah. Sang ibu tapi tetap membiarkan anak ini berjalan dalam polanya, berjalan dalam gangguannya dan berharap anaknya membaik sendiri. Kalau di cerita itu ya, si ibu tetap menganggap ini anak yang baik, anak B tetap anak yang baik. Iya. Begitu kan ya? Yang ramah, yang baik, iya, memang. Itu yang ada di persepsi sang ibu. Padahal udah jelas-jelas bahasa Jawanya ceto, wes ceto iki. Anak ini nggak mau keluar kamar, mandi susah, makan dikirim masuk ke kamar, makanannya kan dikirim masuk ke kamar ya. Iya, ini kan ada perubahan. Kok ia tetap menganggap semuanya terjadi baik-baik saja. Nah, dalam parenting ada kemungkinan seorang ibu itu overprotective. Pernah ngeliat ya, ibu yang apa-apa anaknya ngatur begitu. Nah, ibu ini persis sebaliknya. Ini anak dibiarin aja sebenarnya. Malah kebalik ya, anaknya yang ngatur ibunya. Anaknya yang ngatur gitu. ibunya, betul. Jadi sang ibu tidak, dalam tanda kutip, tidak berperan lagi sebagai ibu. Jadi yang ibu adalah anaknya adalah ibunya. Tapi kalau dibaca narasinya, ibu ini kayak nggak sadar gitu kalau dia diatur sama anaknya. Betul, ibu ini nggak sadar. Dan ini kejadian yang real sebenarnya terjadi di sekitar kita. Banyak ibu tidak sadar diatur oleh anaknya. Bukan cuma ibu, pengasuh. Ayah juga tidak sadar diatur oleh anaknya, atau babysitter tidak sadar diatur oleh anaknya. Padahal pada batas-batas tertentu memang anak diajarkan kebebasan ya, pada batas-batas tertentu. Tapi pada batas-batas yang lain, ibu perlu intervensi. Dalam hal ini si ibu B udah kelewatan. Si ibu B sudah melewatkan batas ini. Harusnya dia intervensi, tapi dia nggak intervensi. Yang jadi korban anaknya. Begitu. Terus harusnya gimana dok? Pada batas seperti apa seorang orang tua, seorang pengasuh harus mengintervensi anak ini? Kalau bicara tentang kasus-kasus berat seperti misalnya OCD seperti ini ya, pengasuh perlu melihat adanya namanya 4D. Adanya distress pada anak. Anak ini mengeluhkan adanya penderitaan, tapi pada kasus anak B dia kan nggak ngeluh ya, dia menyembunyikan. Oke, skip, nggak ketahuan. Yang kedua adanya disability atau ketidakmampuan. Oke. Ini anak B ngalamin loh, dia nggak sekolah, bahkan gurunya datang dia nggak mau nemuin, tetap ada di atas, nggak keluar rumah, disability. Tidak mandi itu disability. Kita tidak mampu merawat diri. Oke, itu bisa dianggap ketidakmampuan. Itu ketidakmampuan sebenarnya. Yang ketiga adalah danger, perilaku yang berbahaya. Misalnya menyakiti diri sendiri, pada anak B sih nggak digambarkan itu ya. Atau menyakiti orang lain. Pada akhirnya di terakhir kan itu terjadi padahal. Terjadi. Yang anak B, ini spoiler nggak nih? Nggak apa-apa spoiler. Anak B membunuh ibunya sendiri. Ini perilaku yang ketiga, danger, tapi ini udah terlambat, udah meninggal orangnya. Udah terlanjur. Yang keempat adalah deviance. Ini yang paling mudah dilihat, adanya perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola. Misalnya si anak B adalah awalnya orang yang ceria, tiba-tiba tidak. Mengurung diri di kamar. Misalnya dia biasa makan di luar, tiba-tiba makan di dalam kamar terus. Mandinya jadi lama. Ini kan deviance, perubahan yang jelas dan ekstrim di sini. Nah, harusnya ketika ada tanda-tanda ini, seseorang udah perlu berhenti untuk dia akan baik-baik aja, dia kan anak yang baik, semua akan baik-baik aja. Stop. Karena ini udah kelewatan. 2 aja dari tanda ini itu udah kelewatan. Ini ada 4-4-nya bahkan kan ya. Berarti pada saat kelihatan itu udah langsung carilah pertolongan. Harusnya udah harus seeking for help. Kalau misalnya belum, misalnya kan anak B kan itu progresnya digambarkan perlahan ya. Perlahan ya. Nah, di awal-awal sangat mungkin kalau anak B mau bercerita itu situasi akan membaik. Tapi kan tidak semua anak mampu bercerita. Iya, benar. Pada kasus itu anak B tidak mampu bercerita. Iya. Orang tua harus intervensi secara tegas, secara keras. Kemana? Ya mau ke psikolog anak silahkan, mau ke psikiatri anak silahkan. Pokoknya cari pertolongan. Karena mendiamkan pun ibu kan nggak ngerti caranya. Iya benar.
seolah-olah mendukung tapi malah itulah yang mendorong anaknya Iya. untuk terus-terusan Untuk seperti terus-terusan malah menjadi semakin memburuk akhirnya. Iya. Karena kita nggak tahu, bahkan ibu tadi digambarkan tidak mengerti anak ini mengalami apa. itu. Iya benar. Ha-ha, kan? Dan itu memang realita. Sebagai keluarga kita akan sulit untuk melihat ada sesuatu yang terjadi oleh Anggota keluarga lainnya. dalam, bukan oleh ya. Ha-ha. Ada sesuatu yang terjadi pada anggota keluarga yang lainnya. Ha-ha. Nggak mudah. Coba perhatikan kata-kata dari anggota keluarga para pelaku kriminal. Perhatikan kata-katanya. Itu bukan ayah yang saya kenal. Dia, Nggak nyangka. saya tidak menyangka. Karena memang kita nggak bisa melihat itu. Yang bisa kita lihat adalah 4D tadi. Ada deviance, ada disability, ada danger, ada distress. Kalau ada sesuatu, stop. Karena kita bahkan nggak bisa melihat. Dan itu wajar. Itu alamiah, kita emang nggak bisa melihat. Maunya kan ibu akan melihat yang baik-baik dari anaknya. Iya benar. Oh, anak ini anak yang baik. Oh, mungkin dia sedang stres, gurunya ngapain gitu kan. Ibu kan memang tidak melihat, apalagi ibu bahkan nggak tahu ceritanya. Bahaya sekali ketika kita memandang semua pasti baik-baik saja begitu. Untuk menyadari bahwa ada yang salah itu kadang juga butuh waktu nggak sih dok? Iya. Si orang tua untuk orang terdekat ini. Butuh waktu dan lebih lagi butuh keberanian. Kalau diperhatikan di akhir-akhir si ibu kan tahu kalau anaknya berubah, Iya. tapi tidak ada langkah lain selain ya udah. Membiarkan. Bahkan kenyataannya tadinya si ibu mau ngebunuh anaknya. Iya kan ya? Sebelum akhirnya dibunuh duluan sama anaknya. Kalau teman-teman ini agak bingung, sebenarnya ceritanya si anak ini karena dia begitu menjaga dirinya supaya kotor karena dia menganggap itu apa ya, bukti bahwa dia masih hidup. Tapi ternyata si ibu malah menggunting rambutnya. Iya, ibunya tadi malah menggunting rambutnya. Jadi sesuatu yang sudah benteng yang sudah dibuat sang anak diruntuhkan oleh sang ibu. Si ibu sendiri yang meruntuhkan dan akhirnya anaknya jadi tiba-tiba berubah 360 enggak 180 balik. balik lagi 180 derajat. Dia jadi bersih banget, dia akhirnya jadi mandi dan mulai ada yang aneh di otak anak ini. Betul. Ketika ada perubahan mendadak seperti itu, pola seorang yang sedang mengalami gangguan dalam hal ini juga bisa berubah mendadak. Defense-nya menjadi berubah. Bukan defense lagi kalau anaknya udah attacking, bahkan udah menyerang. Iya. Dan itu hal yang lumrah. Oleh karena itu sebenarnya tidak aman jika ibu ini mengambil keputusan sendirian. Kan dia nggak tahu, main potong-potong aja. Iya. Berarti masalah yang di sini utamanya adalah si ibu bertindak sendiri, berpikir sendiri, apa di semuanya sendiri. Lebih buruk lagi, sang ayah bahkan nggak tahu apa yang terjadi pada keluarga itu. Oh, bener banget. Bener banget. Ini keluarga yang jelas bermasalah. Ayahnya nggak ngerti mau ngapain, bahkan ayahnya nggak tahu itu lagi ada apa. Ayahnya nggak, ya, dibilang nggak tahu ya nggak tahu. Ya, emang nggak tahu. Nggak tahu, bener-bener nggak tahu, sampai ini speechless harus ngomong apa soal ayahnya karena emang nggak tahu. Karena dia emang nggak tahu. Seakan itu kalau dihilangin juga nggak apa-apa, nggak ada ayahnya. Nggak ada di lokasi ya. Iya, sama tidak. sekali. Ayah tidak ada di lokasi. Bukan hanya fisik tidak ada di lokasi, keberadaan jiwanya juga tidak ada di lokasi. Ngerti juga enggak, cerita juga enggak. Buat apa? Ini adalah contoh yang salah. Ini contoh keluarga yang salah. Oke. Peran ayah dan ibu itu kolaboratif. Bukan ayah nyari uang, ibu di rumah, bukan. Itu anak butuh kehadiran ayah dan ibu. Bahkan ada penelitian menarik. Temperamen anak itu genetically inherit dari sang ayah. Oh. Ada bagian itu cukup besar. Oh. Jadi kalau dibilang ayah nyalain itu tuh anakmu makanya kelakuannya jadi kayak anak B, ya bukan, itu ya karena ada genmu di sana. Oke. Nyalain ibu emang aja. kelakuan itu lebih ke ayah ya. Bagian porsi itu besar. Ya ada yang gitu. kan ada anak-anak yang memang lebih mirip ibu kan ada. Tapi porsi yang mirip ayah itu besar. Oh gitu. Jadi jangan nyalain ibu nggak bisa ngasuh, itu karena genmu tuh ada di sana itu. Tanggung jawab sama-sama ya. Tanggung jawab sama-sama. Oke, itu tadi bab 3 dan 4. Intinya kalau misalnya
melihat ada yang aneh di anggota keluarga tentang 4D itu tadi, segera cari bantuan. Segera cari bantuan karena kamu nggak akan bisa melihat kalau itu anggota keluargamu. Benar. Terus kita lanjut nih ke bab 5 dan bab 6. Di sini kita akan melihat bocah A. Sudut pandang beralih ke bocah A yang bisa dianggap sebagai mastermind dari pembunuhan anak ini. Sebenarnya kenapa sih dia akhirnya melakukan hal itu? Dan mungkin nanti teman-teman yang udah baca bakal tahu bahwa bocah A ini dia ingin menarik perhatian ibunya. Iya. Cuman gara-gara itu. Cuman gara-gara dia butuh diperhatiin ibunya. Padahal cuma gara-gara itu ya. Kenapa jadi skalanya semakin membesar seperti ini sampai bunuh orang? Iya. Dalam ada namanya ego state, transactional analysis. Disebutkan bahwa bad stroke is better than no stroke. Artinya begini. Diperlakukan buruk itu lebih baik daripada tidak dianggap sama sekali. Itu persepsi anak. Anak lebih suka dimarahi, dipukulin, ketimbang tidak dianggap ada. Karena itu kadang-kadang anak mencari gara-gara. Anak mencari gara-gara, sengaja memang seakan membuat orang tua marah. Ada kan ya anak-anak kayak gitu ya? Biasanya anak-anak itu diabaikan. Dia lebih suka dimarahin, dipukulin daripada diabaikan. Bad stroke is better than no stroke. Bagi sang anak A, nanti kalau dibaca di novelnya akan jelas bahwa anak A ini dalam tanda kutip dibuang begitu ya. Bukan dibuang sih. Apa namanya? Diabaikan. Tidak dianggap ada lagi oleh sang ibu. Ini menyakitkan sekali buat seorang anak. Jadi kalau ngambil posisi tadi, sang anak akan lebih memilih hal-hal yang buruk, ekstrim, jahat ketimbang diabaikan. Kok nggak mikir yang prestasi aja? Loh, jauh itu kan, itu leapnya jauh ya. Dari diabaikan sampai berprestasi. Ini anak belum mampu berpikir sejauh ini. Yang terdekat ya apa yang mampu menarik perhatian sang ibu. Ya bunuh orang di sini. Iya, akhirnya dia memutuskan itu. Dan sebenarnya tadi dokter bicara soal berprestasi. Bocah A ini udah berusaha untuk berprestasi. Betul, sebenarnya bocah A ini berusaha untuk berprestasi. Juara berapa sih waktu itu dia? 2, runner up. Iya, pokoknya dia dapat juara. Pokoknya dia dapat juara. Padahal dia masih SMP. Dia dapat juara, nama dia masuk ke koran, berharap supaya kemudian ibunya sadar, terus menghubungi bocah ini. Enggak juga. Akhirnya dia mengambil tindakan yang keliru itu tadi ya. Oke. Lanjut ke bab 6. Bab 6 ini akhirnya dinarasikan kembali oleh sang guru. Di situ bisa dilihat gimana dia mengungkapkan rencana-rencananya selama ini, bahwa semua ini adalah proses balas dendamnya dia sampai dia dinasihati oleh si suaminya sendiri untuk memaafkan. Itu gimana dok? Menurut dokter dari proses itu? Di bab 1 kan tadi kita membahas tentang emosi itu punya peran ya. Anger itu punya tujuan keadilan. Problemnya adalah ketika kita berusaha membalas dendam, keadilan ini tidak akan tercapai. Kata Mahatma Gandhi, an eye for an eye will make the whole world blind. Belum lagi memang kata penelitian, kalaupun kita balas dendam kita nggak akan puas. Jadi pembalasan yang setimpal dalam tanda kutip itu tidak akan pernah terjadi karena kita akan terus haus. Problem tentang balas dendam. Problem satunya lagi, keadilan ini sebuah kebutuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, memang harus ada keadilan yang diciptakan. Salah satu yang berbahaya dari sudut pandang, siapa nama mantan suaminya si guru, saya lupa. Ya itulah. Saya juga lupa. Yang guru laki-laki yang mantan suaminya kan meminta dia memaafkan. Itu tidak akan terjadi kalau keadilan belum ditegakkan. Bukan penghukuman loh ya, keadilan itu beda. Seandainya misalnya hukum itu berperan, misalnya anak ini dihukum, pemaafan cenderung lebih mudah dilakukan ketika keadilan itu berusaha ditegakkan. Tapi kalau enggak, emosi akan berusaha untuk menegakkan itu sendiri. Ini yang berbahaya. Jadi seakan semuanya kan, kalau di novel ini
100% memaafkan atau 100% menghakimi. Padahal Oke. harusnya kita ketemu di tengah. Keadilan harus ditegakkan, yang salah harus dihukum, setelah itu baru proses memaafkan. Karena kalau nggak proses memaafkan, keadilan ini pun tidak memuaskan. Tapi kalau keadilan tidak ditegakkan, ya susah. Oke. Jadi emang harus pertamanya adalah melaporkan apa yang dia ketahui itu ke orang yang berwajib Iya. agar sesuai dengan hukum dihukum sesuai dengan itu. Sense of justice-nya harus muncul dulu. Sekalipun ini nggak adil kan harusnya dihukum lebih berat gitu. Itu perkara lain. Karena itu juga pola pikir keliru. Itu harus digeser ke pola pikir yang lebih di tengah. Bahwa ini sudah adil. Hukum mengatakan seperti itu karena itulah keadilan. Karena memang itu keadilan. Karena memang anak-anak ini juga adalah korban dari perilaku orang tuanya. Ini kan kita kan hidup di dunia yang saling terkait ya. Tidak ada orang yang 100% jahat, good breast and bad breast tadi. Tidak ada yang 100% baik. Seorang pelaku kejahatan adalah korban bagi yang lain. Berantai jadi. Ini hanya rantai. Oke. Yang bisa memutuskan itu adalah pemaafan dan keadilan. Tidak bisa 100% dimaafkan berarti anaknya bebas gitu kan nggak juga. Atau 100% dihukum dengan caranya sang guru. Nah ini juga nggak bisa. Juga nggak bisa, ini juga berbahaya. Begitu. Jadi harus seiring ya antara keadilan itu sama memaafkannya si guru ini. Emosi itu punya tujuan. Dalam misalnya kalau saya sedang membimbing seseorang memaafkan, terapi memaafkan, ada bagian di mana saya meminta dia untuk menghukum dalam tanda kutip. Apa penghukuman yang bisa kamu berikan? Dalam tanda kutip loh ya. Bisa saja bahkan orang itu udah nggak ada, ya udah kita tutup mata, bayangkan kamu sedang menghukum orang itu. Karena yang kita butuhkan adalah sense, rasa saja. Bisa saja bahkan kita tidak perlu menghukum secara langsung, hanya di pikiran kita menghukum. Tapi kita sudah merasa puas pada saat itu. Ya nggak apa-apa. Bahkan itu cukup. Oh gitu. Tapi kalau apakah itu harus diulang-ulang terus? Tidak harus diulang-ulang. Karena tadi kepikiran untuk balas dendam itu menyenangkan. Tapi kalau diulang-ulang jadi bahaya, jadi kelakuan beneran nanti. Nah, ketika itu sudah terpuaskan, harusnya masuk ke baru prosedur pemaafan. Kalau pada ini kan langsung disuruh maafin, tidak akan terjadi. Ada mungkin, tapi hanya ada orang punya bakat memaafkan, itu ada. Jadi pada beberapa orang secara genetik terlahir mudah memaafkan, itu ada. Gitu ya. Ya, itu hal yang baik untukmu, tapi tidak sebagian besar orang tidak. Sebagian besar orang butuh keadilan, and it's okay, nggak apa-apa. Yang jadi persoalan adalah ketika kita mengambil sisi ekstrim, itu berbahaya. Kalau dalam hal ini kan si gurunya ini nggak bisa memahami keadilan yang ada di hukum. Seharusnya saat itu apa yang harus dilakukan oleh suaminya ini? Berdiskusi lebih jauh. Itu kan mereka diskusinya lewat kertas ya, surat ya kalau nggak salah ya. Cuman kertas doang. Gimana bisa komunikasi lewat surat? Ya ngobrol. Bahwa penghukuman tidak membawa kemana-mana, perasaanmu juga tidak akan membaik. Itu novelnya kalau diterusin, sekalipun pembalasan dendam selesai, tetap nggak puas kok. Itu kalau novelnya diterusin ya. Tetap tidak akan puas. Karena keadilan tidak tercipta dengan cara seperti itu. Itu adalah sense, itu adalah rasa. Bukan kita yang menciptakan rasa itu. Tapi bagaimana hal ini menjaga keseluruhannya. Lagi pula kalau misalnya ngobrol akan lebih bisa ketahuan kalau ya kamu sama anak-anak itu nggak ada bedanya. Anak itu hanya korban bagi pelaku lain, kamu hanya pelaku bagi korban lain dan seterusnya. Muter terus. Ini kapan berhentinya? Kalau ngobrol lo ya. Kalau nulis surat ya susah. Ya udah cuma segitu aja, dibuang selesai. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi dari bab 1 sampai bab 6 dan semuanya dinarasikan oleh orang-orang yang berbeda dan berakhir dengan si guru yang pada akhirnya nggak mau memaafkan dan malah dijalankan balas dendamnya. Mungkin teman-teman udah tahu juga kalau follow harus sering dengar bahwa genre dari buku ini adalah sebuah misteri yang membuat orang merasa nggak nyaman, merasa nggak enak. Nah itu menurut dokter kenapa orang-orang suka dengan genre yang horor, thriller atau misteri atau ditakut-takuti misalnya hantu lah, pembunuhan lah, itu kenapa sih orang kok suka begitu? Iya, sebelumnya saya juga nggak suka baca novel ini. Rasanya nggak enak. Nggak enak memang. Ada sensasi berbeda memang. Tapi seru. Ya justru itu serunya. Nggak enaknya. Nggak enaknya itu serunya. Nah menarik, kenapa kita suka dalam tanda kutip hal-hal yang kayak begini? Sebenarnya tidak semua orang suka sih.
ada kelompok orang yang suka, ada kelompok orang yang tidak. Ada kelompok orang yang suka film horor kan ya? Iya benar, ada yang nggak sih. Ada yang nggak suka. Ada yang lebih suka milih film romance. Ada yang nggak suka. Memang kita punya kelompok-kelompok seperti ini. Pada kelompok yang suka film horor ada beberapa teori sebenarnya. Salah satu teorinya, membaca film ini membangkitkan excitement. Sorry, aku mau membaca film. Membaca novel dengan genre ini membangkitkan excitement. Jadi seru gitu. Yang kita cari adalah sensasi deg-degannya, serunya. Abis ini apa ya gitu. Sensasi itu yang dicari. Ada teori juga yang bilang bahwa misalnya genre ini kan bicara tentang pembalasan dendam. Saya yang butuh membalas dendam akan suka dengan topik seperti ini. Apalagi balas dendamnya dia melaksanakannya. Wah, aku puas membaca film ini. Ada kepuasan karena ada kebutuhan di balik individu itu. Saya loh ya. Jadi novel ini adalah pengejawantahan dari kebutuhan emosional saya. Itu mungkin. Atau juga ada yang kemungkinan beberapa teori bilang ini hanya mekanisme evolusioner manusia aja. Maksudnya begini. Secara evolusi manusia bertahan salah satunya kan karena dia memahami bahaya ya. Kalau dia nggak memahami bahaya, ada macan gitu diterkam meninggal. Ketika dia memahami ada bahaya, mana macan, mana ular, dia dengan mudah menghindar. Peristiwa seperti ini kan peristiwa berbahaya. Iya. Kita akan lebih attach dengan peristiwa yang berbahaya pada orang-orang itu. Jadi kita mempelajari pola bahaya walaupun sebenarnya nggak sadar kalau kita lagi belajar itu. Kita bacanya sih seru aja. Tapi secara evolusioner sebenarnya ini penting untuk memahami, oh dendam itu bahaya. Oh ternyata mengabaikan anak tuh bahaya gitu-gitu misalnya. Kita secara tidak sadar belajar tentang itu. Jadi penjelasan tentang kenapa topik-topik horor, thriller atau tadi apa nama genrenya susah soalnya. Iyamisu. Kenapa Iyamisu menjadi menarik? Sebenarnya penjelasannya banyak, tapi secara prinsip memang bukan karena kita suka dengan sesuatu yang nggak menyenangkan, bukan, tapi kebutuhan bawah sadar ini yang masing-masing orang berbeda yang menjadikan kita lekat dengan topik-topik seperti itu. Oke. Baiklah teman-teman, kayaknya topiknya udah selesai. Dari secara keseluruhan dari novel ini menurut dokter apa sih kira-kira yang bisa kita jaga supaya ini nggak kejadian? Untuk punya seorang anak kamu cuma butuh ayah dan ibu. Tapi untuk membesarkan anak kamu butuh satu lingkungan. We need a village to grow up a baby. Nggak cukup ayah dan ibu, kita bahkan butuh sekolah, kita butuh komunitas, les-lesan anak, daycare gitu kan ya. Keseluruhan itu adalah sistem yang membangun seorang anak untuk sehat. Pada novel ini tergambarkan jelas awal mulanya berantakannya sistem itu. Lingkungannya berantakan. Padahal ayah si A kan sebenarnya baik. Walaupun menurut ayahnya bodoh. Iya. Sebenarnya B adalah anak yang baik. Sebenarnya. Tapi lingkungannya menjadikan dia berespon demikian. Walaupun ya kita nggak bisa mungkiri A dan B tetap punya porsi kesalahan. Tapi untuk membesarkan mereka harusnya bisa lebih baik, lingkungan harusnya bisa berespon lebih baik juga. Begitu. Itu pelajaran yang saya ambil di novel ini. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita selesai membahas Confession. Semoga suatu saat kita bisa membahas novel lain lagi ya dok ya. Tentunya. Dan terima kasih dokter Jamie udah nemenin di sini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye.